Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak. Kembali bertemu lagi dengan Ibu di tahun ajaran baru ini. Semoga anak-anak semuanya sehat. Anak-anak, Ibu ingin memperkenalkan diri kembali bahwa selain sebagai kepala sekolah, Ibu juga mengajar bahasa Indonesia di kelas 9. Dan selain Ibu yang mengajar bahasa Indonesia kelas 9, nanti juga dibantu oleh Pak Aris. Namun saat pandemi COVID ini, di kelas 9 pertemuan kita bukan cuma 6 jam, namun 1 minggu sekali. 1 minggu sekali itu bisa dikategorikan bisa jadi 4 jam, ataupun juga 6 jam dengan tugas-tugas yang Ibu berikan. Baik anak-anak, Ibu mengharapkan kalian semuanya sehat, semuanya bisa beraktivitas seperti biasa dan semangat. Walaupun pembelajaran kita tidak seperti biasa, namun semangat kita harus lebih. Mengapa anak-anak? Karena di masa pandemi COVID ini, pembelajaran kita ditingkatkan lagi, bukan hanya secara manual, namun seluruhnya sudah berbasis IT. Kemarin kita bertatap muka, kita bekerja sama secara manual, namun sekarang kita bertatap muka secara online ya. Jadi juga nanti kalian juga bisa bekerja sama dengan teman-teman. Baik, ada 6 tema atau 6 teks yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu teks percobaan. Kita membahas dulu teks percobaan ini dalam sekali pertemuan. Semoga nanti pertemuan berikutnya nanti akan ditambah lagi dengan teks percobaan, namun dengan melaporkan hasil percobaannya. Namun kali ini Ibu baru mau mengajarkan teori-teorinya saja dulu, yaitu melaporkan hasil percobaan. Anak-anak, kalian bisa lihat itu gambar-gambar yang ada di slide Ibu. Itu kakak kelas kalian sekarang sudah naik kelas 2 SMA ya. Tahun lalu juga mereka membuat percobaan-percobaan yang dilakukan secara bersama. Namun nanti insya Allah kalian melakukan teks percobaannya walaupun tidak bersama-sama, namun mungkin bisa berdiskusi secara online bersama. Nah, itu bisa kalian lihat. Kalau tidak salah itu yang di sebelah kanan Ibu atau di sebelah kiri kalian itu Gunung Merapi buatan. Mereka membuat percobaan gunung meletus. Ya. Kemudian mereka mencoba, kemudian bagaimana hasil, apa saja yang perlu disiapkan, kemudian bagaimana cara kerjanya, kemudian hasil pengamatannya seperti apa, dilaporkan semuanya dalam bentuk laporan yang disebut dengan karya tulis sederhana. Jadi percobaan yang dilakukan itu bukan hayalan ya, namun benar-benar dilakukan. Yang sebelahnya ini melakukan percobaan roket terbang kalau tidak salah ya, bagaimana roket tersebut bisa terbang jaraknya beberapa meter. Ini menggunakan bahan-bahan sederhana, dan di situ juga ada apa yang harus dilakukannya, bagaimana caranya, kemudian dia amati, kalaupun gagal dia ulang lagi dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai teks laporan percobaan, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ini ada 4, sebetulnya banyak sekali, namun Ibu mengambil poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, mengetahui tujuan dan fungsi laporan percobaan. Jadi apa sih tujuannya, untuk apa? Nanti akan Ibu jelaskan sedikit. Kemudian mengetahui juga struktur laporan percobaan itu. Seperti apa ketika kita ingin melaporkan hasil percobaan, struktur tulisannya. Kemudian juga menelaah laporan percobaan. Kita telaah isinya sesuai tidak dengan kaidah-kaidah penulisan yang sudah kalian pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Harus menggunakan kalimat aktif, menggunakan kalimat yang efektif,
ejaan yang benar dan kata-kata yang tepat untuk susunan dalam kalimat ya. Kemudian hubungan antar kalimat, hubungan antar paragraf, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ini membuat laporan hasil percobaan ya. Laporan hasil percobaan ini dibuat dalam karya tulis. Nah ini yang tugas terakhir nanti yang sebagai praktik yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakannya ini ketika waktunya cukup ya anak-anak, karena ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari dan kalian ibu beri waktu yang cukup nantinya. Nah anak-anak, sebelum itu tadi gambaran pertama ya, teks laporan hasil percobaan dilakukan oleh kakak kelas kalian. Nah di sini ibu ingin menjelaskan dulu pengertian teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan itu? Yaitu teks itu berarti tulisan ya, nanti kalian berbentuk karya tulis ya. Yaitu yang teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses dan hasil percobaan, atau juga praktik, atau juga pengamatan, atau juga penelitian. Jadi berisi teks yang telah dilakukan, tapi juga memiliki tentang tujuan sesuatu. Terus prosesnya seperti apa? Kemudian hasilnya seperti apa dari percobaan tadi, atau dari praktik yang dilakukan, atau juga pengamatan yang dilakukan, atau juga penelitian. Jadi silakan saja istilahnya, boleh praktik, boleh percobaan, boleh pengamatan, juga boleh penelitian. Kemudian apa juga itu ada lagi arti yang lain, yaitu teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi pengertian ini bisa juga percobaan yang merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan. Kemudian teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah atau laporan praktikum. Jadi pengertian ini banyak lagi, tapi pada dasarnya adalah ini melakukan laporan berupa teks. Teks tersebut laporannya berasal dari percobaan atau praktik atau juga pengamatan atau juga penelitian. Nah, anak-anak, tentu saja laporan teks percobaan ini mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Jadi, kalau kita tidak membuat teks laporannya, kalian cuma menceritakan secara lisan, itu belum disebut dengan teks laporan percobaan. Tapi kalian menceritakan saja, karena teks laporan percobaan itu juga ada strukturnya. Tapi kalau kita cerita biasa tidak pakai struktur, yang penting kita menceritakan. Nah, berarti ini tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca untuk tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Kemudian teks laporan hasil percobaan ini bersifat umum atau universal. Jadi maksudnya percobaan itu bebas, apa saja. Misalnya tadi saya mau melakukan percobaan membuat gunung api buatan ya, yang bisa meletus. Kemudian itu kamu cari, tujuannya untuk menceritakan ini loh, gunung api berapi itu meletus itu bisa diprediksi karena ada tekanan-tekanan dan lain sebagainya, ada bahan-bahan yang membuatnya panas sehingga meletus. Namun ini kalian buat dengan percobaan, bukan gunung berapi sungguhannya, kalian bisa melakukan itu. Atau kalian bisa membuat percobaan mengenai misalnya percobaan membuat nasi goreng. Nah, ini untuk orang-orang tertentu mungkin percobaan ini sangat simple. Namun dengan percobaan yang kalian lakukan, ya, ini kalian bisa membuat nasi goreng tersebut berbeda dengan nasi goreng yang selama ini kalian temukan.
Jadi ini bisa kalian laporkan. Nah, kemudian juga kalian bisa juga membuat laporan percobaan. Misalnya membuat tempe, ya, membuat tempe. Jadi selama ini kita membeli tempe, saya mau buat percobaan lah bagaimana membuat tempe yang betul-betul berkualitas, yang enak dan lain sebagainya. Atau juga percobaan mau mengetahui kandungan yang terdapat dalam bakso misalnya. Apakah ada bahan pengawetnya atau bahan-bahan yang gizi yang diperlukan dan lain sebagainya, atau apa saja makanan-makanan ingin kalian coba untuk mengetahui, tujuannya mengetahui yang baik tentu saja. Kalau bakso tadi untuk mengetahui apakah ada bahan pengawetnya, atau juga mau membuat tempe tadi tujuannya ingin membuat tempe yang baik, kualitas baik seperti apa dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini kalian harus pikirkan dulu, saya membuat ini tujuannya apa. Nah, anak-anak, mengapa disebut teks laporan? Karena di sini teks laporan tersebut tidak sembarangan dibuatnya, asal dibuat saja, tidak bisa. Ini harus punya struktur. Jadi kita akan menyebutkan ini teks laporan, karena teks laporan ini bersifat ilmiah, berdasarkan ilmu, tidak pakai perasaan, tapi betul-betul standarnya itu ada aturan-aturannya yang membuat dia menjadi ilmiah atau berdasarkan ilmu, bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan. Yang pertama harus diberi judul. Judulnya nanti bagaimana judulnya nanti akan kita bahas ketika kita mau membuat teks laporannya. Sekarang Ibu baru menjelaskan secara umum dulu, ya. Contoh yang paling sederhana nanti akan Ibu sebutkan di pertemuan kedua, tapi tidak apa-apa sekarang Ibu contohkan, ya. Memanfaatkan bahan bekas untuk melakukan percobaan membuat roket atau membuat teropong bintang. Nah, jadi di sini dia mempunyai judul memanfaatkan barang bekas membuat teropong bintang sederhana misalnya. Tujuannya apa? Ada tujuannya nanti. Nanti akan Ibu ceritakan ada tujuannya apa ya. Tapi secara umum dulu ini. Kita baru perkenalan dulu. Kemudian tempat dan waktu percobaannya tuh di mana? Jadi nanti juga perlu diketahui ini ya. Kemudian kajian teori atau dasar teori. Jadi kalian membuat itu bukan pakai perasaan, jadi membuat ada dasar teorinya. Aduh, misalnya bahan-bahan itu apa ya? Bahan sederhana atau bahan bekas itu mau buat teropong bintang, cari bahan bekas untuk buat teropong bintang. Kalian membaca literatur atau buku atau juga mencari di internet ya. Dan itu teorinya atau sumber bacaan itu kalian catat nanti sumbernya. Sehingga kalau orang mau membaca laporan kalian, oh ini bukan pakai perasaan, ini ada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu teropong bintang? Kalian tidak bisa mengerti kalau kalian tidak membaca sebuah buku atau membaca tulisan yang menceritakan apa itu teropong bintang. Nanti dicari ini teorinya. Namun ini di pertemuan yang berikutnya nanti. Sekarang Ibu baru cerita yang umum saja dulu. Kemudian bahan dan alatnya kita kumpulkan, bahan dan alatnya. Kemudian cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya juga kalian harus membaca dan mencari sumber. Itu kajian teori nanti masuk. Kemudian hasil percobaannya seperti apa? Pengamatannya seperti apa? Dilihat, dicatat semuanya. Kemudian baru dilaporkan di pembahasan ini. Di pembahasan kalian nanti bercerita. Bisa ceritanya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Sesuai apa yang ingin kalian sampaikan. Kemudian dari situ ada simpulan. Nah, di sini yang terakhir ada daftar pustaka. Sumber-sumber bacaan yang kalian peroleh tadi, kalian tulis di situ, dicatatkan sumbernya. Dari internet misalnya http _2 ya, dari misalnya pengertian teropongbintang.com dan lain sebagainya. Atau bukunya, judulnya nanti akan Ibu beritahu bagaimana cara membuat daftar pustaka. Ini sangat panjang ini ketika kita mau membuat laporan.
percobaan. Nah, anak-anak selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Ini ada ciri-cirinya ya. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Jadi tidak boleh tidak melakukan percobaan. Kalian ngarang-ngarang, tidak boleh. Karena ini benar-benar harus fakta dan aktual ya. Dan nyata. Kemudian percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Jadi percobaan ini bersifat ilmiah, berdasarkan ilmu, karena menguji sesuatu atau meneliti sesuatu. Kemudian teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan dulu. Tujuannya untuk apa? Tadi kita strukturnya ada, ya kan? Kemudian memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Ceritakan bahan-bahan dan alatnya. Kemudian memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan. Kita ceritakan bagaimana cara melaksanakannya atau melakukan pengamatan. Kemudian selanjutnya memaparkan pencatatan hasil percobaan. Kita tulis semua hasil-hasilnya. Kemudian di akhir laporan dipaparkan kesimpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Jadi nanti dari setelah pencatatan semuanya itu kita beri simpulan secara singkat apa sih laporan tadi sehingga orang bisa melihatkan oh berarti ketika kita melakukan percobaan tadi ada beberapa poin-poin penting yang kita peroleh di situ yang merupakan sebuah simpulan. Nah, laporan juga harus mengandung fakta. Jadi tidak boleh hayalan. Kemudian bersifat objektif. Objektif itu berarti benar, ya. Tidak pakai perasaan juga. Ini benar-benar dilakukan kalaupun memang gagal atau hasil percobaannya tidak maksimal, kalian ceritakan. Nanti kalian ulangi lagi atau tidak kalian ulangi tapi kalian mengatakan bahwa ini hasilnya masih belum baik. Oleh karena itu perlu, mengapa alasan belum baiknya kalian juga ceritakan di situ. Laporkan secara jujur. Harus ditulis sempurna dan lengkap. Jadi sempurna dan lengkap di sini maksudnya dari awal ada judulnya, ada tujuannya. Ya, nanti sebelum tujuan itu ada latar belakang, nanti akan Ibu ceritakan. Tujuannya, kemudian alat dan bahannya, cara melakukannya dan lain sebagainya sampai selesai. Jadi tidak boleh hanya melaporkan cara membuatnya saja. Jadi ada strukturnya dibuat lengkap. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang atau mengandung prasangka atau pemihakan. Jadi tidak boleh, wah yang saya lakukan ini sudah paling baik. Ada kata-kata begitu, kemudian yang dilakukan oleh orang lain mungkin itu masih belum tepat. Karena punya saya lah yang terbaik. Nah ini tidak boleh ya. Jadi kita harus menceritakan apa adanya. Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa, jelas isinya, kualitasnya, dan semuanya nanti akan ada aturan tata tulisnya. Nanti akan kita lakukan. Biasanya ini dilakukannya Ibu memberi waktu 1 bulan. Karena teks laporan percobaan ini tidak bisa sekali melakukan langsung dibuat laporan. Karena ini pakai tahapan-tahapan dan pakai diskusi-diskusi dengan teman dan juga dengan Ibu sebagai pembimbing. Nah, anak-anak, ini ada beberapa sumber bacaan yang harus kalian baca. Nah, setelah kalian baca, anak-anak, siapkan 1 buku. Bukunya tidak buku tulis, bukunya tidak harus yang baru. Buku dari kelas 8, kalian beri tanda, kalian sekat, ditulisi, catatan bahasa Indonesia kelas 9, dilanjutkan. Nah, sumber bacaan yang harus dibaca antara lain 1, buku bahasa Indonesia kelas 9. Yang seperti ini anak-anak. Kalian sudah memperolehnya ya. Nah, ini Ibu terus ya. Jadi ini sudah ada pada kalian yang kemarin sudah mengambil buku. Kalau kalian belum mengambil buku, nanti linknya juga ada ini dari wali kelas kalian. Link buku untuk seluruh anak-anak
buku pelajaran ada. Namun kalau sudah ada, buka halaman 10 sampai halaman 20. Ya. Jadi yang belum mengambil buku ada di e-book ya, electronic book, nanti yang akan dikirim oleh wali kelas kalian. Dibaca halaman 10 sampai 20. Kemudian Ibu juga mengirimkan link YouTube di Google Classroom. Ini Ibu mengambil di YouTube-nya orang lain untuk sumber bacaan juga atau sumber pengetahuan untuk kalian apa sih mengenai teks laporan tersebut ya. Kemudian sumber-sumber lain, kalian bisa melihat di internet, boleh. Nah, sumber-sumber bacaan yang kalian baca tadi, mohon kalian rangkum saja sedikit poin-poin pentingnya. Jadi diberi tanggal, tahun, kemudian diberi judul. Apa saja? Mengapa harus kalian rangkum? Supaya apa yang kalian baca lebih lebih melekat lagi di dalam pikiran kita lebih mengingatnya lebih dibandingkan kita membaca begitu saja. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa membaca buku catatan, kemudian mengingatnya dan mencari link-link yang tadi sudah kalian baca. Baik, Ibu rasa penjelasan Ibu cukup. Ini belum memberatkan anak-anak dan tidak memberatkan. Tolong mulailah dengan semangat baru anak-anak bahwa pembelajaran seperti ini jangan dianggap enteng atau dianggap main-main karena nanti juga anak-anak ada evaluasinya. Jadi kalau kalian dengan kondisi COVID ini kalian santai-santai, itu sebetulnya sangat salah. Kalian harus bisa memanfaatkan waktu lebih lagi. Tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan ini hanya sedikit. Namun untuk lebih banyaknya sumber-sumber bacaan lain bisa kalian baca dan kalian ikuti. Jangan hanya main game terlalu lama atau juga menonton televisi terlalu lama. Itu tidak ada manfaatnya yang untuk kedepannya nanti. Karena kalian kelas 9 nanti juga ada assessment atau evaluasi yang akan diberikan oleh pemerintah yang sampai saat ini Ibu belum memperoleh petunjuknya atau assessment seperti apa yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, buku-buku yang diberikan tolong dibuka, dipelajari. Nah, anak-anak Ibu rasa cukup. Sebelum Ibu tutup, ini ada pantun yang mungkin juga sangat baik ya kalau kalian camkan. Pantun ini adalah pantun nasihat. Jika fajar telah tiba, mari bangun dari tidurmu. Dengarlah wahai Ananda, belajar adalah tugas utamamu. Nah, jadi anak-anak, belajar adalah tugas utamamu dan tugas utama kita semua. Selama kita masih ada di dunia ini, kita selalu belajar. Ibu yang tua begini juga selalu belajar dan belajar terus untuk meningkatkan diri lebih baik lagi. Demikian, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam anak-anak hebat.